dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kita masih ibadah lewat virtual ya. Siapkan diri kita, siapkan Alkitabnya juga. Gimana? Pasti sehat-sehat kan? Selain ada abang dan kakak-kakak di sini, nanti akan ada yang khotbah loh, Amang Sintua Erne Baho. Jadi, tetap ibadah dengan tertib ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin doa ya dek. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, walau hanya di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami Tuhan, sertai kami hingga selesai nanti Tuhan. Tuhan, lindungi kami selalu Tuhan, berkati juga dunia ini Tuhan yang sedang mengalami musibah Tuhan, agar ini cepat berlalu dan kami bisa bertemu langsung Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Amin. Nah, kita akan nyanyi bersama-sama. Ayo bangkit berdiri bersama abang dan kakak. Kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayo dedek, kita nyanyi lagi yang kedua. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyinya harus lebih semangat lagi ya. Dengan judul lagu Ada Satu Sobatku. 1, 2, 3. Halo, anak-anak kami sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, minggu keempat setelah Trinitatis. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita bersama-sama membacanya. Dengan perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Shalom, anak-anak Tuhan, anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Borneo yang kami cintai. Sudah cukup lama kita tidak bersama-sama di gereja untuk bersama-sama berdoa dengan teman-teman yang lain, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi tidak mengurangi, walaupun kita di rumah, kita tetap harus bersuka cita, harus semangat dalam mengikuti ibadah. Ya, tentunya ibadah sekolah minggu ya. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi yang menjadi renungan untuk kita dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang ketiga. Amang mau tanya, Mazmur itu adalah kitab yang ditulis oleh, ya, kitab yang ditulis oleh Raja Daud. Sekarang ingat nggak siapa itu Daud? Ayo, siapa? Siapa yang tahu itu siapa itu Daud? Daud sebelum menjadi Raja Israel, dia adalah seorang gembala, seorang yang kecil, yang maju dengan gagah berani menantang raksasa Goliat. Dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai dia. Tuhan itu maha baik dengan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Untuk itu, dia ambil batu, dia lempar dengan ketapel, kena kepalanya Goliat dan matilah raksasa Goliat. Setelah itu, Daud diangkat menjadi raja yang terbesar dalam kerajaan Israel, menggantikan Saul. Ya, itulah sosok tentang Daud. Nah, Raja Daud bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan dia menyampaikan kepada kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dia menuliskannya dalam kitab Mazmur ini. Amang Sintua mau bertanya, apa saja kebaikan Tuhan? Apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita? Apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita? Yang pertama, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha luar biasa, tetapi dia tetap mengingat akan ciptaannya yang paling dikasihinya, yaitu manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa adalah kematian dan jatuh ke dalam api neraka. Ngeri ya? Dibakar di dalam api neraka, itulah hukuman dosa. Makanya jangan berbuat dosa. Nah, Tuhan menyelamatkan manusia dengan datang untuk menebus dosa manusia yang kita sembah dan kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia yang datang dari surga ke bumi untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kita dari lubang kubur, agar kita tidak binasa dan jatuh ke neraka, tetapi kita boleh hidup dalam keabadian, dalam kesenangan di surga. Yang kedua, kebaikan Tuhan yaitu berkali-kali Tuhan sudah menolong kita.
menolong papa mama dari masa-masa yang susah. Papa mama sudah bekerja siang malam, berlelah-lelah, dan Tuhan menolong papa mama menyelesaikan tugasnya sehingga papa dan mama boleh mendapatkan rezeki, sehingga kita boleh bersekolah, kita boleh makan, beli pakaian, boleh beli minuman, dan semua. Yang ketiga, kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini karena Tuhan menyertai keluarga kita. Setiap hari kita selalu dalam perlindungannya. Sekarang, Amang mau tanya, sudahkah kita atau anak-anak sekolah minggu mengingat kebaikan Tuhan? Atau lupa? Lupa akan kasih Tuhan tadi. Amang mau menyampaikan ada satu cerita dalam Alkitab tentang orang yang lupa akan kebaikan Tuhan, yaitu pada Lukas yang ke-17 ayat ke-11 sampai ke-19. Di situ menceritakan tentang 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta disembuhkan. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus sungguh baik dan datang dan menyembuhkan 10 orang kusta tersebut. Tetapi setelah mereka sembuh, hanya satu orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih. Sementara yang 9 lagi, begitu mereka sembuh, mereka langsung pergi. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan Yesus, lupa berterima kasih. Nah sekarang, anak-anak kami yang mana? Ya, tentu harus mencontoh seperti yang satu orang tadi. Selalu kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Jangan seperti yang 9 lagi, pergi entah kemana. Nah, sekarang Amang mau kasih tahu ciri orang yang selalu melupakan kebaikan Tuhan. Ada 3. Yang pertama, orang yang sering menggerutu. Menggerutu itu yang bersungut-sungut. Siapa di sini yang suka menggerutu, suka bersungut-sungut? Kalau disuruh mamanya, "Butet, ambilkan dulu sapu." Belum lagi ngomong, belum lagi mengambil sapu, sudah cemberut, sudah menjawab, "Aku terus, abang nggak pernah, adek nggak pernah, aku terus, selalu aku terus." Nah itu bersungut-sungut. Itu tidak boleh. Karena apa? Papa mama kan sudah baik, sudah capek, sudah lelah. Kita harus membalasnya, kita harus menyenangkan hati orang tua. Apa yang disuruh harus kita cepat lakukan. Iya mah, langsung lakukan. Itu juga artinya menyayangi atau sayang kepada Tuhan. Karena sayang kepada orang tua adalah juga sayang kepada Tuhan. Terus yang kedua, orang yang selalu melupakan kebaikan Tuhan adalah orang yang malas berdoa, malas baca Alkitab. Jadi, siapa yang malas berdoa dan malas baca Alkitab, mulai besok harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab setiap hari ya. Terus yang ketiga, orang yang melupakan kebaikan Tuhan adalah orang yang pasti dekat dengan iblis.
Orang yang dekat dengan iblis itulah adalah salah satu contohnya orang yang tidak bisa menguasai diri. Dia terikat dengan apa yang ada di dunia. Contoh, Amang kasih tahu seperti main game. Ayo, siapa di sini yang main game? Ya, main game boleh 1 jam, tapi jangan main game itu begitu bangun tidur main game, sampai malam mau tidur main game. Tidak boleh. Atau 2 jam, 4 jam, 6 jam. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena iblis sudah menguasai dirinya. Tuhan memberikan dia umur panjang. Tuhan membangunkan dia di pagi hari bukan untuk main game, tetapi untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada papa mama, terus belajar. Kan bisa belajar, kan ada Google. Belajarlah dari Google supaya menjadi orang yang pintar. Terus boleh bantu orang tua, ambil sapu, ambil apa. Nah itu, jangan bangun tidur, Tuhan sudah kasih bangun, tapi kita menyia-nyiakan. Karena apa? Kita dikuasai oleh iblis. Karena kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Jadi harus berubah ya. Ya, Amang yakin anak-anak sekolah minggu pasti berubah. Karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dengan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama tadi seperti Bang Sintua bilang, rajin berdoa. Misal bangun tidur berdoa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kebaikan Tuhan menjaga aku di malam hari, dan terima kasih Tuhan memberikan umur panjang dan membangunkan aku di pagi ini. Amin. Atau pada saat kita mau makan, kita juga jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menyediakan makanan untuk kita makan. Yang kedua, yang menyenangkan hati Tuhan adalah setiap hari baca Alkitab. 1 pasal, kalau tidak bisa 1 ayat. Oke? Yang ketiga, itu kita harus rajin datang dan ikut dalam ibadah sekolah minggu. Jadi walaupun ibadahnya di rumah, harus semangat. Papa, mama, abang, kakak, putar dulu YouTube, putar dulu link ibadah sekolah minggu. Aku mau ibadah sekolah minggu. Harus, jangan ibadahnya malam-malam. Ibadah itu harus pagi supaya semangat, ya. Ya. Jadi harus mendengarkan firman yang dibawakan dalam khotbah oleh kakak guru sekolah minggu, Amang Sintua ataupun Amang pendeta kita. Oh ya, siapa Amang pendeta kita? Ya, pendeta Apriando Raja Guguk, pendeta yang oke, gagah, keren. Yang keempat, tadi yang keempat sudah ya? Ya. Yang kelima, harus aktif dalam kegiatan ibadah sekolah minggu. Jadi harus aktif di gereja, harus ikut dalam pelayanan-pelayanan sekolah minggu. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang menjadi firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Jadi, mari kita meneladani apa yang seperti Daud sampaikan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jadi, pasti anak-anak sekolah minggu juga menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi anak-anak Tuhan yang manis perkataan dan perbuatannya. Oke? Ya, anak-anak sekolah minggu HKBP Borneo,
harus oke. Demikianlah firman Tuhan untuk kita minggu ini. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Peliharalah dan jagai kami selalu agar kami sehat dan selamat. Dan kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan menyenangkan hati orang tua kami, dengan berbuat baik dan menuruti nasihat mereka. Jagai dan berkati juga papa, mama, abang, kakak, adik, opung, dan semua keluarga kami. Berikan rezeki dan kesehatan dan juga kedamaian dan kebahagiaan buat kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.